marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Sholawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan kita selalu bersalawat kepada beliau akan memberikan kita syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hai teman-teman, nama saya Hafizah Az-Zahra Nazwa Lubis. Saya sekolah di Madrasah Aliyah Proyek Unifa Medan. Jangan lupa di-follow ya Instagram saya. Di sini saya akan membawakan ceramah yang bertema Marhaban ya Ramadan. Ahlan wa sahlan fi syahril khair. Bentar dulu. Teman-teman jangan lupa ya like, comment, and subscribe di bawah ini. Terima kasih. Penonton di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, teman-teman yang di rumah lagi pada berpuasa enggak? Pastinya dong, masa enggak? Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk berpuasa hingga tiba waktunya berbuka nanti. Teman-teman tahu nggak sih, bulan Ramadan itu adalah bulan yang permulaannya rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'ban Al-Iman bahwa Allah Subhanahu wa taala membebaskan 1 juta orang dari neraka setiap harinya di bulan Ramadan. Dan di hari terakhir bulan Ramadan, Allah memerdekakan sebanyak yang Ia merdekakan dari awal hingga akhir Ramadan. Wah, itu artinya Allah telah membebaskan 30 juta orang dari neraka selama 1 bulan Ramadan. Masya Allah, Allah itu maha baik banget ya teman-teman. Maka dari itu, sungguh merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan bulan yang penuh ampunan ini. Emangnya gimana sih orang-orang yang merugi di bulan Ramadan itu? Ayo teman-teman pada tahu nggak? Nih ya, saya kasih tahu. Yang pertama adalah ketika datang bulan Ramadan, dia melewatkannya begitu saja tanpa mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan yang kedua, ketika Ramadan berakhir, dia sama sekali tidak mendapatkan pengampunan dari Allah dan malah dosanya malah bertambah. Loh, kok bisa gitu ya teman-teman? Astagfirullahaladzim. Kira-kira penyebabnya apa ya? Mari kita simak hadis Nabi berikut ini. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak menerima makanan dan minuman yang ditinggalkannya atau puasanya. Hadis ini sudah jelas bahwa ketika kita berbohong pada saat berpuasa, maka tidak akan ada pahala yang kita dapatkan kecuali hanya rasa lapar dan haus saja. Sayang sekali ya teman-teman, semoga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang merugi di bulan Ramadan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Penonton di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini, Allah
yang beriman sehingga Allah menyebut kita dengan panggilan seperti itu? Karena ciri-ciri orang yang beriman diantaranya adalah yang pertama, taat. Dia yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Yang kedua, hidupnya selalu bersyukur, baik ketika Allah memberikannya rezeki yang banyak maupun ketika Allah memberikan dia rezeki yang cukup. Dan yang ketiga adalah sabar. Sabar dalam menghadapi cobaan dan sabar dalam melakukan ketaatan. Puasa itu banyak cobaannya loh teman-teman. Betul tidak? Cobaannya seperti apa? Seperti menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan minum, dan menahan untuk tidak berkata dusta. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang beriman tersebut. Amin ya rabbal alamin. Penonton di rumah yang masih setia menonton video saya, marilah kita raih keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan membebaskan kita dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, ketika tiba bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan dibelenggu. Sekianlah ceramah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada teman-teman yang menonton saya mohon maaf. Kalaulah pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Tetapi jikalau lidah yang melukai hati, kemana obat hendak dicari? Burung irian, burung cendrawasih, sekian dan terima kasih. Burung jalak, burung pipit, burung beo, itulah nama-nama burung. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah,